Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Susetyo Wicaksono. Saya adalah pemilik NIM 6702162081 dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek akhir yang sudah saya buat, yaitu alat pendeteksi nominal uang kertas untuk tunanetra. Apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang kita gunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa uang itu adalah hal yang penting, dan dari hal tersebut ada beberapa pihak yang merasa kesulitan dikarenakannya, dan salah satunya adalah penyandang tunanetra. Tercatat per tahun 2013 terdapat 966.000 jiwa penyandang tunanetra di Indonesia, dan kemungkinan data tersebut sekarang sudah bertambah. Seseorang dapat menyandang disabilitas tersebut itu karena banyak faktor, dan itu bisa siapa saja. Dan salah tiganya adalah karena faktor usia, karena faktor kecelakaan, dan kemudian karena faktor bawaan dari lahir. Dari data tersebut, yang 966.000 jiwa tersebut, tidak sedikit penyandang tunanetra yang menjadikan berdagang sebagai mata pencarian utama mereka. Maka dari itu, saya memberikan solusi sebagai berikut. Ini adalah alat yang saya buat. Ini adalah alat pendeteksi nominal uang. Jadi sistem dari alat ini itu adalah dengan mendeteksi warna pada setiap uang, karena uang itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi hal ini dapat dilakukan. Jadi sistem akan merekam dan akan menangkap warna yang sesuai, dan ketika warna itu sudah tertangkap, sistem akan mengeluarkan suatu keluaran suara dari speaker. Dan begitulah sistem, sedikit penjelasan dari sistem yang saya buat. Namun, dalam sistem saya ini masih terdapat beberapa batasan, yaitu yang pertama adalah proyek akhir ini masih berupa prototype. Yang kedua, proyek akhir ini menggunakan Raspberry Pi 3 model B sebagai microcontrollernya. Selanjutnya, proyek akhir ini hanya dapat mendeteksi mata uang jenis rupiah. Proyek akhir ini tidak dapat mendeteksi uang jenis koin. Proyek akhir ini hanya dapat mendeteksi uang kertas yang dikeluarkan pada tahun 2016 sampai tahun ini. Proyek akhir ini tidak dapat menentukan keaslian dari uang kertas yang dideteksi. Dan yang terakhir, batasan ini ditemukan setelah pengujian dilakukan, yaitu pendeteksian hanya optimal dengan menggunakan uang yang ada di bagian depan, di sisi depan. Metode pekerjaan yang digunakan itu tahapnya yang pertama ada study of literature. Ini adalah tahap di mana saya mencari referensi untuk pembangunan sistem saya. Yang kedua ada requirement analysis. Ini adalah tahap di mana saya mengumpulkan komponen-komponen yang mendukung dalam pembuatan alat saya ini. Yang ketiga ada system design. Ini adalah tahap di mana saya merancang bagaimana alat yang akan saya buat. Yang keempat ada system implementation. Ini adalah tahap di mana saya sudah mulai membuat alat ini secara hardware dan software. Dan yang selanjutnya ada sistem testing dan analisis. Ini adalah tahap di mana saya menguji alat yang sudah saya buat. Selanjutnya ada report making. Ini adalah tahapan di mana saya membuat laporan atas proyek akhir ini. Ini adalah jadwal pengerjaan yang saya lakukan. Saya mengerjakan proyek ini dari bulan Maret tahun 2020 sampai Agustus tahun 2020, dan bisa dilihat langsung di tabel. Selanjutnya ini adalah penelitian sebelumnya. Di sini terdapat tabel yang berisikan tentang referensi-referensi utama yang saya gunakan untuk pembangunan sistem ini. Yang pertama itu adalah alat deteksi nominal uang kertas untuk penyandang tunanetra.
Yang kedua ada sistem pendeteksi dini kebakaran menggunakan color image processing dan Raspberry Pi. Dan yang ketiga itu ada pengembangan alat bantu tunanetra, modul perintah suara interaktif, development tool, visually impaired. Dan ini adalah gambaran sistem saat ini. Dalam pendeteksian uang, kita bisa melakukan hal itu secara manual, yaitu dengan melakukan rabaan. Jadi, di uang yang dikeluarkan pada tahun 2016, itu pada setiap sisi kanan dan kiri uang itu sudah terdapat kode garis yang bisa kita rasakan, dan itu bisa kita jadikan acuan sebagai pembeda uang yang kita pegang. Dan kemudian sebenarnya sistem yang saya buat ini sebelumnya sudah pernah dibuat oleh saudara Dwi Aryo Porbadi, dan ini sistemnya hampir sama. Yang membedakan hanyalah microcontroller dan sarana input saja, yang dimana dia menggunakan Atmega sebagai kontrolernya dan sensor warna sebagai sarana inputnya. Dan ini adalah slide cara kerja sistem yang saya buat. Sistem akan memulai dengan mengeluarkan outputan suara, yang dimana output suara itu akan menginstruksikan apa yang harus kita lakukan pada sistem ini. Kemudian sistem akan menyalakan kamera, dan ketika kamera sudah menyala, kamera akan membaca inputan apapun itu, dan inputan itu akan diolah, dan inputan itu akan disinkronisasi dengan range warna yang sudah dicantumkan pada codingan. Dan ketika sistem membaca warna yang sesuai, itu akan mengeluarkan output tergantung dengan warna yang sudah didapat, range warna yang sudah didapat. Kemudian sistem akan kembali lagi ke atas untuk membaca input, akan looping terus seperti itu. Dan ketika kita memencet tombol Q, itu akan menghentikan sistem yang berjalan. Dan ini adalah kebutuhan hardware. Yang pertama itu ada Raspberry Pi 3 model B. Ini sangat penting karena ini adalah microcontroller yang saya gunakan dalam proyek akhir ini. Dan kemudian ada Raspberry Pi Cam. Ini adalah sarana input yang saya gunakan. Kemudian ada micro SD card. Ini adalah alat yang saya gunakan sebagai wadah untuk operating system yang akan dijalankan pada Raspberry Pi 3. Kemudian ada speaker aktif, ini adalah sarana output yang saya gunakan. Kemudian ada LED USB, ini adalah komponen pendukung, karena dalam color recognition ini color recognition ini tuh sangat berpengaruh pada intensitas cahaya yang ada, dan packaging yang saya buat itu dalamnya sangat gelap, dan ya LED USB sangat diperlukan. Kemudian ada adaptor, ini adalah source energy dari alat saya. Dan kemudian ada kebutuhan software. Yang pertama itu adalah Raspbian operating system. Ini adalah operating system yang berjalan pada Raspberry Pi, pada microcontroller. Dan yang selanjutnya ada Python dan OpenCV. Python ini adalah bahasa pemrograman yang saya gunakan. Dan kemudian OpenCV ini adalah library pendukung yang digunakan agar kita dapat melakukan computer vision atau image processing. Baik, pengujian ini dilakukan, saya melakukannya dengan dua jenis. Yang pertama itu ada pengujian jarak aman objek terhadap Raspberry Pi Cam dan LED. Ini gunanya adalah untuk mengetahui jarak aman terhadap objek, dan bisa dilihat dari gambar. Ini gambar yang ada di kiri, ini saya menggunakan di gambar yang kiri ini saya melakukannya dengan jarak 5 cm. 5 cm ini jaraknya sangat dekat, dapat dilihat, dan yang sampingnya itu adalah jarak 12,5 cm, dan itu adalah jarak yang pas. Dan yang kemudian pengujian yang selanjutnya itu adalah pengujian akurasi deteksi Raspberry Pi Cam terhadap uang. Jadi ini saya melakukan ini itu dengan mendeteksi setiap sisi uang
sisi depan dan belakang, dan kanan dan kiri. Jadi terdapat empat pengujian. Terdapat 4 pengujian di pengujian ini. Dan itu saya lakukan selama 36 detik setiap sisinya. Dan nanti akan dilihat hasilnya. Ini adalah hasil pertama, hasil dari pengujian jarak aman objek terhadap Raspberry Pi Cam dan LED. Dari data tersebut, saya akhirnya menetapkan bahwa jarak amannya adalah 12,5 karena hasil warna gambar yang ditangkap itu sesuai dan jarak yang ditangkap itu cukup. Dapat dilihat di sini, bagian depan setiap uang bisa dilihat akurasinya itu sangat beragam, dan di bagian belakang pun juga sama, sangat beragam. Dan ini saya ingin menjelaskan sedikit, jadi mengapa akurasi yang ada pada sistem ini bisa terbilang lumayan kecil. Itu dikarenakan oleh sarana input yang digunakan. Karena pada color recognition, sarana input ternyata itu sangat penting. Di sini sarana input yang saya gunakan itu adalah Raspberry Pi Cam yang memiliki hanya 5 megapiksel spesifikasinya. Dan hal itu sangat berpengaruh pada warna yang ditangkap. Karena uang pada tahun 2016 itu tuh, jika kita perhatikan, warna pada uang yang dikeluarkan pada tahun 2016 itu cenderung sedikit pudar. Jadi jika uang 100.000 itu tuh seperti pink yang pudar, dan 50.000 itu adalah biru yang pudar. Di mata kamera, mungkin di mata kita itu hal tersebut tuh tidak menjadi masalah, tetapi di mata kamera itu tuh sedikit sama. Jadi terkadang sistem tidak dapat melakukan deteksi secara optimal dikarenakan hal tersebut. Dan ini jika ingin melihat lebih lanjut tentang pengujian yang saya buat, silahkan langsung klik video tersebut, link yang ada di bawah screenshot tersebut, dan akan langsung dilihat bagaimana pengujian yang sudah dilakukan. Kesimpulannya dari proyek akhir yang saya buat itu adalah sistem sudah bisa melakukan pendeteksi uang berdasarkan warna yang dimiliki setiap uang dengan akurasi rata-rata 72,86% pada uang bagian depan dan 39,3% pada uang bagian belakang. Dan kemudian sistem sudah bisa mengeluarkan output suara menyesuaikan dengan warna yang terdeteksi oleh sarana input. Nah, saran yang bisa saya sampaikan ini, yang pertama itu adalah disarankan untuk menggunakan sarana output dengan spesifik yang lebih baik. Dan kemudian disarankan untuk memasukkan fitur yang memungkinkan sistem untuk mengetahui keaslian uang tersebut. Terima kasih banyak sudah melihat presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu penjelasan saya kurang jelas. Maka dikarenakan itu, jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di hari H sidang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.